Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan lewat ibadah tengah minggu kita pada saat malam hari ini. Saudara yang kekasih, kalau kita kembali boleh ada pada malam hari ini, bukan karena kekuatan kita, tetapi pemeliharaan Tuhan semata. Itulah yang boleh kita rasakan dan kita sangat bersyukur kita boleh ada pada saat malam hari ini untuk melakukan ibadah tengah minggu kita. Mari kita satukan hati kita memandang kepada Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, bukan dengan kekuatanku. Berterima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau sangat baik di dalam segenap kehidupan kami. Kami rasakan betapa Engkau setia menjaga, memelihara, dan menguatkan kami di dalam melewati hari-hari yang kami terima daripadamu. Dan kami menyadari semuanya itu Tuhan, tidak ada kekuatan kami, tidak ada kemampuan kami, hanya pembelaanmu semata, kasih-Mu semata yang kami nikmati,
yang kami rasakan di setiap perjalanan hidup kami. Dan kami bersyukur kepadamu. Terlebih lagi pada malam hari ini Bapa, jika kami boleh ada di dalam ibadah tengah minggu ini, itu semua karena pembelaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu lewat ibadah ini. Kami bermohon dengan segenap hati, urapilah kami semua, hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Bangkitkanlah seluruh umat-Mu untuk kami boleh bersehati melakukan ibadah tengah minggu kami ini. Karena kami percaya ketika kami bertekun, ketika kami setia, Engkau lebih lagi setia, menolong kami, memberkati kami, mengajari kami lewat kebenaran firman-Mu. Bapa, sungguh kami bahagia, sungguh kami bersyukur karena kami sangat menyadari semua adalah anugerah-Mu. Kami sangat penuh dengan segala kelemahan, bahkan dosa sering masuk ke dalam kehidupan kami. Tetapi kami bermohon pada saat ini, kami rendahkan diri di kaki-Mu, memohon ampun di hadapan-Mu. Ampuni kami seluruh umat-Mu Tuhan, dari dalam ketidakberdayaan kami, terlebih lagi dari segala kesalahan kami. Tetapi sucikan dan kuduskan kami, agar kami layak sehidangan dengan Engkau melalui ibadah tengah minggu kami pada saat ini. Bapa, kami juga bermohon kepadamu, biarlah Engkau mencurahkan terang-Mu di dalam setiap rumah sidang jemaat-Mu pada saat ini, yang boleh mengikuti ibadah tengah minggu ini. Kiranya pemagaran Allah boleh ada di setiap rumah tinggal jemaat-Mu, terlebih lagi di setiap hati kami. Pancarkan terang itu Tuhan, agar benar-benar ada hati yang mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun kami melakukan di tempat kami yang berbeda-beda, tetapi hati kami, tujuan kami satu, untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi segala yang baik di dalam kehidupan kami. Kami bermohon Bapa pembelaan-Mu, kami bermohon terang-Mu boleh menerangi sekeliling di mana kami boleh beribadah, agar setiap rumah sidang jemaat-Mu yang melakukan ibadah pada malam hari ini boleh melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ibadah itu boleh menjadi ibadah kesaksian bagi lingkungan di mana kami boleh beribadah. Bimbinlah ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mohon Roh Kudus campur tangan agar semua boleh berjalan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kalau Tuhan setia menolong kita, patutlah kita boleh bersuka cita senantiasa. Dan kita juga mau berikan seluruh hidup kita kepada Tuhan untuk Dia bentuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita juga mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyenangkan hati kita. Kita angkat pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan
biarlah kita mau belajar sungguh-sungguh bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan adalah mau setia beribadah, mau bertekun di dalam doa, mau bertekun di dalam seluruh firman Tuhan. Tidak mampu kita lakukan itu dengan kekuatan kita, tetapi mari kita undang setiap waktu Roh Kudus menjadi penolong di hidup kita, agar kita mampu menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat kembali pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Amarlah bagai emas murni. Mari kita serahkan hidup kita. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga kudusamu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami, Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Biarlah itu benar-benar keluar dari hati kita yang tulus. Kita senantiasa mau menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada, sehingga benarlah kita boleh menjadi terang, menjadi saksi, karena kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Kita angkat kembali pujian kita yang mengatakan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar.
sungguh bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan pada saat ini, mari saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita buka seluruh hidup kita untuk menerima bagian yang terbaik yang daripada Tuhan, yaitu firman yang hidup yang akan menghidupkan kita di dalam kebenarannya. Mari jangan kita sia-siakan kesempatan ini, tetapi kita arahkan hati kita untuk pengajaran dari firman Tuhan. Kita sambut firman-Nya dengan pujian yang berkata, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Roh Kudus, di pertengahan ibadah kami ini Bapa,
kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami yang siap mencurahkan kuasa-Mu bagi setiap umat-Mu saat ini. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu yang memberikan kami kekuatan, kuasa-Mu yang memberikan kami kesembuhan, kuasa-Mu juga yang memenuhi kami dengan firman-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Raja di atas segala raja yang begitu mengasihi kami. Ketika kami datang merendahkan diri di kaki-Mu, kami percaya Engkau membuka tangan-Mu bagi setiap sidang jemaat-Mu, bagi setiap anak-anak-Mu, baik yang muda, baik yang tua, baik kaum wanita, baik kaum pria. Oleh kuasa-Mu, semua kami akan menerima berkat yang daripada-Mu pada malam hari ini. Kami mohon kuasa-Mu yang memenuhi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sembunyikan dia Tuhan di belakang salib-Mu, sehingga bukan perkataannya lagi, tapi perkataan Roh Kudus yang memenuhi seluruh kehidupannya, dan oleh kuasa-Mu kami semua boleh dipuaskan. Hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengar sama-sama menerima berkat sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat bertemu kembali kita dalam ibadah tengah minggu yang kita lakukan saat malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus 2 ayat yang pertama sampai dengan 12. Perikopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memulihkan Allah, katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini adalah
keselamatan karena kuasa iman. Mungkin kisah ini sudah sering kita dengarkan dalam penyampaian oleh hamba-hamba Tuhan tentang orang lumpuh disembuhkan. Kisah orang lumpuh disembuhkan ini kita pelajari saat malam hari ini, di mana kisah ini ditulis dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Sedangkan di kitab Yohanes tidak ada tertulis mengenai kisah orang lumpuh ini. Tetapi dalam kisah Yohanes menceritakan bagaimana orang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan bagaimana mujizat yang terjadi di kota Bethesda dan bagaimana Yesus mengusir roh-roh setan. Kita telah mengetahui apa yang dinamakan orang lumpuh. Orang lumpuh ini adalah dalam istilah kesehatan yang tidak bisa menggerakkan atau menggerakkan otot-ototnya sedia kala dengan sempurna. Ada yang mati. Tapi pada saat malam hari ini dalam pembacaan firman Tuhan, dalam pembacaan kita ada 3 tokoh yang dapat kita pelajari. Tokoh yang pertama adalah si penggotong orang lumpuh sebanyak 4 orang. Dan tokoh yang kedua adalah orang lumpuh. Dan tokoh yang ketiga adalah Tuhan Yesus. Peran dari ketiga tokoh ini adalah berbeda-beda, saudara-saudaraku yang terkasih. Di mana peran si penggotong dan orang lumpuh dan Tuhan Yesus itu berbeda, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus berperan mengampuni dan menyembuhkan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, ayat pertama dikatakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Setelah Yesus selesai mengajar dari seluruh Galilea, dia datang lagi di Kapernaum. Kedatangan dia di Kapernaum adalah kedatangan yang kedua, saudara-saudaraku. Di mana kedatangan yang pertama, kalau kita baca dalam Injil Matius, itu dia menyembuhkan seorang perwira. Itulah kehadiran Yesus yang pertama di Kapernaum. Dan kehadiran yang kedua ini adalah menyembuhkan orang lumpuh. Dan yang mempunyai peran adalah keempat orang si penggotong orang lumpuh itu. Saat Yesus datang di Kapernaum dan tersiar kabar bahwa Yesus ada di rumah, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada tempat, bahkan dari muka pintu pun tidak ada tempat, sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka yang hadir di sana. Coba kita bayangkan, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana orang berkerumun, berbondong-bondong mendengar pengajaran yang daripada Tuhan. Di tengah peristiwa itu, seorang orang lumpuh yang digotong oleh 4 temannya berusaha ingin masuk untuk bertemu dengan Yesus, walaupun banyak mempunyai hambatan karena banyaknya orang,
mereka sampai membuka atap rumah dan menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Tetapi akhirnya mereka membuahkan hasil. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dari sikap 4 orang sepenggotong orang lumpuh itu. Yang pertama adalah mereka memiliki hati yang berbelas kasihan. Artinya memiliki hati yang berbelas kasihan. Dia peduli tentang kesusahan orang lain, yaitu kesusahan orang lumpuh itu. Dan yang kedua adalah mereka mengupayakan agar si lumpuh itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Injil Markus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan 12, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi sempat penggotong orang lumpuh itu, mereka mengupayakan agar orang lumpuh itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Mereka berhasil mempertemukan orang lumpuh itu dengan Tuhan Yesus. Dan sikap yang ketiga adalah mereka memiliki iman yang nyata. Di ayat yang ke-5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itulah sikap yang dimiliki oleh keempat orang penggotong orang lumpuh itu. Mereka memiliki iman yang nyata. Orang lumpuh itu sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus, dan semua orang yang hadir di sana memuliakan Allah karena mujizat yang Tuhan Yesus lakukan bagi orang lumpuh tersebut tidak pernah mereka lihat. Dan kuasa dari iman daripada orang lumpuh itu betul-betul memberi bukti yang nyata. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus memiliki iman yang benar seperti yang dimiliki orang lumpuh itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada beberapa hal yang mewarnai iman daripada orang lumpuh itu yang dapat membantu kita untuk memiliki iman yang sama. Yang pertama adalah iman yang berkuasa memerlukan waktu yang tepat. Iman orang lumpuh itu berkuasa memerlukan waktu yang tepat. Tuhan Yesus berada di Kapernaum, itu adalah
waktu yang tepat. Dikatakan di dalam Injil Markus 2 ayat yang pertama, kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Berarti waktu yang tepat adalah waktu Yesus di Kapernaum, sehingga orang lumpuh itu menerima kesembuhan. Dan yang kedua adalah waktu yang tepat berlaku bagi segala sesuatu. Waktu yang tepat berlaku bagi segala sesuatu, baik bagi si penggotong, orang lumpuh itu, dan Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Waktu yang tepat berlaku bagi segala sesuatu, baik kita yang hadir pada saat malam hari ini. Waktu yang tepat ini sangat berlaku bagi kita. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, pergunakanlah waktu yang ada sekarang. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat yang harus kita terima sebagai suatu anugerah. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebagai anugerah. Pemberian yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita balas dengan pemberian secara jasmani. Tapi apa yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku yang terkasih? Yang harus kita lakukan adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan adalah pengharapan kita. Tuhan adalah junjungan hidup kita. Tuhan adalah keselamatan kita. Dikatakan dalam Mika 7 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Tuhanlah yang menjawab setiap doa kita. Apa yang menjadi penghalang saudara-saudaraku? Yaitu segala dosa-dosa kita. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dosa adalah penghambat keselamatan. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, jangan lagi kita bermain-main tentang waktu yang ada sekarang. Waktu ini adalah waktu yang jahat. Dan hal yang kedua adalah iman yang berkuasa memerlukan suatu usaha. Iman yang berkuasa memerlukan suatu usaha. Itulah yang dilakukan oleh keempat saudara-saudara kita, penggotong orang lumpuh itu. Dikatakan dalam Markus 2 ayat 3 sampai 4. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Apa usaha yang dilakukan oleh keempat penggotong orang lumpuh itu? Yang mereka usahakan adalah yang pertama, mereka
membuka atap. Setelah mereka membuka atap, mereka menurunkan orang lumpuh itu dengan tilam di hadapan Tuhan Yesus. Mereka tetap ada di atap rumah dan menyaksikan apa yang Tuhan Yesus perbuat dengan orang lumpuh itu. Mereka memiliki iman, yaitu iman yang hidup. Karena dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian firman Tuhan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, seorang lumpuh itu memiliki iman yang nyata, memiliki iman yang kuat. Sehingga dikatakan oleh Yesus, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan yang ketiga adalah iman yang berkuasa, memerlukan harapan yang besar. Harapan yang besar yang dimiliki keempat orang sepenggotong ini adalah bahwa jika Yesus melihat orang lumpuh itu, pasti orang lumpuh itu disembuhkan. Itu sebabnya keempat orang itu menurunkan orang lumpuh itu di depan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keajaiban, mujizat yang daripada Tuhan terjadi, sehingga orang lumpuh itu disembuhkan. Tetapi Yesus mengetahui isi hati daripada ahli Taurat itu, dan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung, yaitu memperingati pengorbanan daripada Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Dia terpaku, tersalib di Bukit Golgota untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Karena kita tahu yang mengampuni segala dosa kita adalah Yesus sendiri. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Begitu juga dengan segenap kehidupan kita, seluruh umat Tuhan. Jikalau ada kita dalam kelumpuhan iman, firman Tuhan mengatakan, bangkitlah, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Artinya adalah kita harus bangkit dan kita harus kembali kepada Yesus adalah sebagai juru selamat kita yang hidup. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Inilah suatu peristiwa yang dahsyat, mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ketika orang lumpuh itu sudah sembuh dan dia sudah bisa bangkit dan berjalan, orang-orang merasa tercengang dan melihat orang lumpuh itu berjalan dan mereka memuliakan Allah.
Mereka katakan, Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kita melihat masalah pergumulan hidup kita atau kelumpuhan yang ada dalam pribadi kita. Tapi saat ini kita memerlukan Tuhan Yesus hadir dalam segenap kehidupan kita. Sehingga kita orang yang berdosa ini dapat dibenarkan karena iman. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Mari jangan kita sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Tapi mari kita senantiasa mendekat kepada Tuhan. Dia berjanji akan memberikan hidup yang kekal bagi siapa yang percaya kepadanya. Mari kita tetap bersukacita dan bertahanlah, percayalah ada kemuliaan yang jauh lebih besar di balik salib yang kita alami. Sehingga Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius, marilah kepadaku yang berbeban berat dan yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Jangan pernah ragukan janji Allah, yaitu ya dan amin. Kalau Tuhan berfirman bagi kita, Dia akan sembuhkan kita. Kalau Dia bersabda bagi kita, Dia akan selamatkan kita. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan akan menyertai kita di sepanjang hidup kita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita angkat pujian apapun yang terjadi dalam hidupku ini.
dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu, Bapa yang kudus, yaitu Allah kami, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh pada malam hari ini, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Janji-Mu, ya dan amin. Kami bersyukur, ya Tuhan, buat ibadah yang kami lakukan saat malam hari ini dapat terselenggara dengan baik. Semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Semua oleh karena kasih yang daripada-Mu. Engkau telah memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu saat malam hari ini. Hamba-Mu yang mengatur segala sesuatu jalannya ibadah ini, kami bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, oleh kuat kuasa yang daripada Yesus, jeripaya hamba-Mu tidak akan sia-sia. Hamba-Mu yang bermain musik, hamba-Mu yang memimpin pujian, begitu juga dengan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi Allah yang maha sempurna, yang sanggup menyempurnakan apa yang kami dengarkan saat malam hari ini. Biarlah dalam seluruh kehidupan kami memiliki iman seperti orang lumpuh itu. Dosa kami telah diampuni oleh Yesus, sehingga kami telah menerima mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah tengah minggu pada saat malam hari ini di rumah mereka masing-masing. Begitu juga dengan sidang jemaat di luar daripada gereja kami. Kami percaya, ya Tuhan, mereka juga terberkati melalui ibadah yang kami lakukan saat malam hari ini. Sungguh kami bersyukur, ya Tuhan, segala rahmat dan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Tuhan memimpin segenap kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa, melalui setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan yang mengembalakan mereka, Tuhan yang menolong semua daripada sidang jemaat-Mu, sehingga mereka terberkati. Baik mereka yang ada di daerah Halim, Johar Baru, Tanah Tinggi, dan Bekasi, keluarga lepas keluarga, Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang memberkati. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat setiap kehidupan daripada sidang jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih menjadi perkakas Tuhan di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa. Tuhanlah yang memberkati seluruh kehidupan daripada hamba-hamba-Mu, mulai daripada Ibu Gembala kami, keluarga Pendeta Silo yang ada di Kupang, hamba-Mu Pendeta Susi, dan seluruh para pengerja, mulai daripada penerima tamu, pemain musik yang melayani slide dan sound system, yang menjadi singer, pemimpin pujian, yang menjalankan kantong persembahan, yang berdoa, dan yang menyampaikan firman Tuhan, agar kuasa perlengkapan Allah terjadi bagi seluruh kehidupan mereka. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang bimbang hatinya untuk mengikut Tuhan Engkau pertetapkan, yang sakit ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit
penyakit mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka yang sakit Engkau akan sembuhkan. Terjadilah untuk Ibu Gembala kami, saudara kami, mamaknya Manuel, begitu juga opungnya Joshua, begitu juga dengan Liori dan Prilly dan Ibu Sipayung. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan menjamah segenap kehidupan mereka. Darah Yesus yang menyembuhkan oleh seluruh saudara-saudara kami ini. Dan kami juga teringat buat ibadah-ibadah yang kami lakukan di hari-hari mendatang. Hari Rabu melalui ibadah tengah minggu seperti yang kami lakukan saat malam hari ini. Hari Kamis ibadah tengah minggu anak, hari Sabtu ibadah wanita, sore hari ibadah remaja pemuda, hari Minggu ibadah Minggu Raya, ibadah sekolah minggu dan remaja, dan ibadah kaum pria. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Hamba-hambamu yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau tetapkan menjadi perkakas Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, urapi mereka dengan kuasa yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat pemuda-pemudi kami yang belum mendapat pekerjaan. Berilah pekerjaan yang terbaik bagi mereka, yang tidak mengganggu setiap jam-jam ibadah serta pelayanan yang mereka lakukan. Bagi saudara kami Lina yang sedang mengandung saat ini, tutup bungkus kehidupannya ya Tuhan, agar bayi yang ada dalam kandungannya dapat terpelihara dengan baik, bertumbuh sampai kelak dia melahirkan seorang anak yang sempurna, yang menjadi kesukaan bagi Tuhan maupun keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Rumah gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan penambahan jiwa bagi rumah gereja kami, di mana kami merindukan bangku-bangku yang kosong diisi oleh jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Terjadilah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di mana kami akan memasuki tahun politik tahun 2024. Biarlah kami serahkan jalannya pemerintahan ini ke dalam tangan Tuhan. Siapapun pemimpin kami yang akan mencalonkan diri, biarlah dia menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang tidak membedakan suku, agama, dan ras, tetapi orang-orang yang terpilih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada sekarang ini, pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin beserta jajaran kabinetnya dan seluruh kepala daerah dari gubernur sampai ke pedesaan, tutup bungkus kehidupan mereka, agar mereka dalam memerintah ini ada roh takut akan Tuhan melingkupi seluruh kehidupan daripada pejabat pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh-Mu yang kudus Engkau walirkan bagi kehidupan kami saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ibadah yang kami lakukan saat ini jauh daripada sempurna. Tapi sempurnakanlah ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terimalah segala doa permohonan kami, pujian kami yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama itu Tuhan, kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.